Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di dapur Silverulas. Dan pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya menanak nasi menggunakan alat yang bernama Presto. Nah, yang teman-teman saksikan ini di video ini adalah alat Presto ya teman-teman. Dan alat Presto ini bisa untuk memasak seperti daging ataupun untuk merebus jagung ataupun untuk merebus sayuran dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali kegunaan dari alat Presto ini. Kalau digunakan untuk merebus daging itu juga Presto ini menjadi cepat matang ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sediakan alatnya berupa Presto dalam kondisi sudah bersih ya teman-teman. Dan kita buka. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan beras yang biasa kita masak ya. Ini saya sudah menyiapkan tadi 3 canting teman-teman. Karena saya kalau sehari 3 canting itu sudah cukup, bisa untuk makan dari pagi sampai malam teman-teman. Nah, itu saya masukkan ke situ. Dan nanti setelah ini beras ini akan kita cuci seperti biasanya ya teman-teman. Saya rasa juga teman-teman udah seringlah mencuci beras ya kan. Nah, ini saya sudah mulai masukkannya dan tambah air teman-teman ini untuk mencuci. Nah, teman-teman biasanya kalau mencuci beras itu berapa kali? Kalau saya mencuci beras itu 2 kali kita cuci itu teman-teman. Saya rasa di mana-mana sama lah ya, mencuci beras itu 2 kali. Nah, ketika airnya sudah cukup, kita cuci berasnya. Kita putar-putar seperti itu ya teman-teman. Lalu kita buang airnya. Kita beri air lagi untuk cucian yang kedua kali nih teman-teman. Kita bersihkan lagi berasnya, lalu airnya kita buang lagi. Setelah itu kita beri air. Nah, setelah itu kita beri air lagi ya teman-teman. Lalu kita ukur ketinggian airnya dari batas berasnya. Nah, biasanya seperti itu teman-teman, 2 ruas jari. Dan ini menjadi patokan internasional. Patokan dari Sabang sampai Merauke, ukuran air untuk menanak nasi itu 2 ruas jari. Entah siapa ya teman-teman yang menemukan metode tersebut. Nah, ini bagian yang sering dilupakan nih ya, pemasangan katup. Jangan sampai lupa. Soalnya kalau katup tidak dipasang di Prestonya, nanti Prestonya tidak mau bersuara teman-teman. Dan kita nyalakan apinya. Kita nyalakan dengan api besar ya teman-teman. Soalnya nanti kalau apinya kecil, itu Prestonya tidak mau bersuara juga teman-teman. Oke, kita tungguin menanak nasi menggunakan metode Presto. Nah, teman-teman, kalau di rumah memasak nasinya pakai alat apa, teman-teman? Saya yakin sebagian besar dari teman-teman kalau memasak nasi itu sudah menggunakan alat yang bernama Magicom. Menggunakan listrik ya teman-teman. Cuma kadang-kadang pas nasinya habis itu pas mati lampu,
padahal sudah jadwalnya mau makan siang atau mau makan malam. Nah, ketika mati lampu tentunya kita harus menggunakan alat lain sebagai metode dalam menanak nasi. Alat lain yang biasa digunakan itu adalah metode dikukus. Kalau metode dikukus itu alatnya kuali dan juga dandang, teman-teman. Terus yang berikutnya juga metode disiram. Kalau teman-teman tahu itu nasi-nasi yang dihidangkan di pesta-pesta itu adalah nasi yang dimasak dengan metode disiram. Kelebihan dari memasak nasi metode disiram itu, nasinya lebih awet, dia nggak mudah basi, teman-teman. Dan nasinya juga masih berbentuk butiran-butiran seperti itu ya. Seperti kalau kita membeli nasi Padang, teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya video dari Dapur Silverulas tentang cara menanak nasi menggunakan alat presto. Supaya nanti teman-teman tahu bagaimana hasilnya beras atau nasi yang matangnya dari alat presto ini.
Nah, teman-teman, setelah kita tungguin tadi beberapa saat, ini sudah waktunya prestonya sudah mulai berbunyi ya teman-teman. Tuh lihat tuh katupnya sudah mulai berputar-putar dan sudah mengeluarkan suara. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tunggu atau kita lihat jam, kita beri waktu 3 menit saja teman-teman. Jadi kalau memasak nasi itu lebih cepat, waktunya cuma 3 menit semenjak alat ini berbunyi teman-teman. Nah tuh teman-teman, alatnya sudah mulai mengeluarkan buih-buih dan kita tunggu ya 3 menit saja, jangan sampai kelamaan teman-teman. Nanti kalau teman-teman tunggunya lebih dari 3 menit nanti nasinya jadi gosong deh. Nah teman-teman, ini sudah 3 menit sejak alat ini tadi mengeluarkan bunyinya, dan saatnya kita akan matikan kompornya. Lalu kita cabut katupnya teman-teman, dan biarkan alat presto ini mengeluarkan uap dari dalam presto keluar semua ya teman-teman. Jangan dibuka dulu kalau anginnya itu belum berhenti keluarnya teman-teman, karena alat prestonya ini juga sedang mengunci dengan erat tuh teman-teman. Nggak bisa juga kita buka dalam kondisi angin yang masih banyak di dalam. Jadi kita biarkan sampai anginnya benar-benar habis, baru setelah itu kita bisa buka tutupnya teman-teman.
Nah, ini teman-teman, anginnya tadi sudah keluar semua dari dalam prestonya ya. Nah, ini sudah bisa kita buka dan teman-teman bisa lihat itu, nasinya sudah mateng ya, seperti itu wujudnya. Dan setelah nasi matang kita akan pindahkan ke dalam, magicom ini teman-teman. Kita pindahkan nasinya ke magicom, tapi ini kondisinya nasi sudah matang ya teman-teman, jadi nanti magicomnya hanya sebagai penghangat saja teman-teman. Atau kalau teman-teman tidak suka nasi yang ada di dalam magicom, boleh dipindahkan ke tempat nasi teman-teman sampai nasinya dingin. Tergantung selera sih ya, ada yang suka nasi hangat, ada yang suka nasi dingin gitu. Jadi nanti teman-teman sukanya yang mana? Kalau suka yang dingin, pindahkan ke tempat nasi aja. Kalau suka yang hangat, kita pindahkan ke magicom. Terus tuh kita pindahkan nasinya ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah kira-kira tutorial memasak menggunakan presto ya teman-teman. Tutorial memasak nasi menggunakan presto. Nah seperti itu, nasinya tidak ada yang gosong kan teman-teman, jika kita menggunakan waktunya 3 menit saja. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video dari dapur Silverulas ini sampai habis. Jangan lupa klik like-nya, komentar, lalu subscribe teman-teman, supaya channel dari dapur Silverulas ini cepat berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video dapur Silverulas selanjutnya. Dadah.